Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam ketika kalian menonton video ini. Di sini kami akan melakukan pembuatan amilum dari kacang hijau dengan anggota kelompok sebagai berikut. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita perkenalan dulu yuk dengan kacang hijau. Kacang hijau berasal dari Kingdom Plantae, suku Leguminosae, dengan spesies Fichteria Leguminosae. Nah, kacang hijau ini memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Nah, selain kandungan protein juga, dia memiliki kandungan mineral seperti kalsium dan fosfor. Nah, hal ini juga menjadikan kacang hijau itu dapat bermanfaat untuk memperkuat tulang, menjaga kesehatan jantung, dan juga dapat membantu pertumbuhan sel dalam tubuh. Alat dan bahan yang digunakan pada pembuatan amilum kacang hijau adalah: yang pertama, kacang hijau 250 gram, 2 timbangan, 3 blender, 4 serbet, 5 baskom plastik, dan keenam air. Selanjutnya, kacang hijau ditimbang sebanyak 250 gram. Kacang hijau yang sudah ditimbang tadi kemudian direndam semalaman, lalu dibersihkan dengan air mengalir. Jika sudah bersih, lalu disaring. Kacang hijau dimasukkan ke dalam blender dan ditambahkan air secukupnya. Lalu di blender sampai teksturnya menjadi halus. Jika tekstur kacang hijau sudah halus, dilakukan penyaringan dengan meletakkan kacang hijau yang sudah di blender sampai halus. Tadi di atas serbet yang di bawahnya sudah ada baskom berisi air. Kemudian digoyang-goyangkan. Usahakan untuk tidak memeras saat proses penyaringan. Setelah penyaringan selesai, air hasil penyaringan tadi didiamkan beberapa saat hingga amilum kacang hijau mengendap pada bagian bawah. Kemudian, air sisa pengendapan tadi dibuang untuk memisahkan air dan amilum kacang hijaunya. Lalu, endapan tadi dijemur agar tidak ada lagi sisa air pada amilum. Hasil amilum yang didapatkan adalah sebesar 53 gram. Sehingga didapatkan persen rendeman sebesar 21,2%. Selanjutnya adalah video kedua. Kami membuat dua video untuk membuat perbandingan. Nah, sekarang kita sudah menyiapkan timbangan dan juga tempat untuk kacang hijaunya nih ditimbang. Nah, jangan lupa tapi kita harus membuat nol dulu nih si timbangannya, karena kan kita yang mau kita timbang itu adalah si kacang hijaunya. Setelah timbangannya 0, kita tumpahkan nih si kacang hijaunya sebanyak 250 gram nih. Kita memakai di sini 250 gram. Nah, udah kan bisa dilihat kacang hijaunya udah 250 gram.
Nah, selanjutnya kita akan merendam si kacang hijau ini. Nah, jadi kita siapkan sebanyak 500 ml air. Nah, nanti si kacang hijau ini akan kita rendam selama semalaman. Nah, untuk biar apa? Kacang hijau ini biar nantinya ketika di blender itu tidak keras banget, biar agak lembut gitu. Nah, selanjutnya ketika sudah kita rendam semalaman, kita siapkan blender karena kita akan memulai untuk memblender si kacang hijaunya. Nah, di sini kita masukkan si kacang hijau yang udah kita rendam kemarin semalaman ini gitu. Dimasukkan semuanya. Nah, ketika ini diusahakan jangan ada yang terbuang sehingga benar-benar semuanya itu masuk ke dalam blendernya gitu. Nah, ketika sudah masuk semua, kita mulai untuk melakukan blender kepada kacang hijaunya. Nah, blender ini kita lakukan sampai sekira-kiranya itu sudah halus dan bisa dituangkan gitu nantinya. Nah, ketika sudah di blender, kita harus menyiapkan baskom yang berisi air dan di atasnya itu kita taruh serbet atau lap yang sebagai alas buat si kacang hijaunya nanti yang udah kita blender itu gitu. Nah, di sini kacang hijau yang udah kita blender tadi itu dituangkan di atas serbet dan atas baskomnya gitu. Nah, di sini hati-hati karena takutnya nantinya si kacang hijaunya itu tumpah yang udah kita blender gitu. Takutnya nanti dia keluar dari serbet dan juga nanti takutnya tuh membuat beratnya itu jadi berubah gitu. Nah, di sini bisa dengan cara pertama yaitu kita goyang-goyangkan nih untuk mencari pati amilumnya nih di sini. Kita goyang-goyangkan caranya. Terus juga selain itu menggoyang-goyangkannya juga jangan terlalu kencang atau jangan terlalu pelan juga gitu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa air yang tadinya berubah, air yang tadinya warnanya jernih gitu ya, itu udah berubah gitu air bawahnya. Nah, ini kita tambahkan lagi sisanya gitu ya, dan diusahakan yang ada di blender itu bersih gitu, jangan ada yang tersisa. Nah, ini bisa kita bersihkan dengan menggunakan sendok gitu. Jadinya benar-benar diambil semua yang ada di blender, kita tuangkan ke atas serbetnya gitu. Nah, ketika udah tertuang semua nih, kita dapat melakukan cara kedua lagi nih pengambilannya, yaitu dengan mencelup-celupkan. Tadi kan kita goyang-goyangkan dan ini kita celup-celupkan gitu. Dan di sini bisa dilihat juga kan warnanya juga yang tadinya jernih tuh udah jadi warna kehijau-hijauan gitu. Dan di sini juga bisa dikatakan bahwa lama proses pencelupan itu dapat mempengaruhi hasil akhir ketika hasil akhir amilum nantinya gitu. Nah, setelah sekiranya cukup, ini airnya itu kita diamkan dulu selama beberapa saat gitu untuk atau memisahkan air dengan endapannya gitu. Jadi nanti ini kita buang airnya, itu nanti akan terlihat endapan yang sudah muncul gitu di baskomnya. Nah, ini kita buang semua aja airnya dan hati-hati kalau takutnya nanti endapannya itu juga ikutan kebuang gitu kan, takutnya nanti akan ada perubahan atau perbedaan di rendemennya ya nanti ya. Nah, selain itu juga ini kan masih berwarna hijau gitu ya, ini bisa kita bilas dengan menggunakan air yang mengalir. Nah, jadi kita bilas dengan menggunakan ya airnya secukupnya saja gitu. Dan nanti ini akan kita tunggu juga selama beberapa saat. Nah, di sini kan proses perendaman yang kedua kalinya ini itu untuk menghilangkan zat warna yang ada tadi gitu. Nah, setelah kita diamkan beberapa saat, itu bisa kita buang lagi nih airnya. Nah, udah kita buang dan di sini bisa terlihat bahwa sudah ada nih endapan amilumnya dengan warna yang lebih putih dibandingkan yang sebelumnya. Nah, setelah itu kita jemur si amilum yang sudah ada di endapannya nih, yang udah jadi endapannya itu di bawah sinar matahari. Nah, ini hasil yang sudah keringnya nih, udah dijemur di bawah sinar matahari langsung gitu. Nah, di sini kita melakukan pengerokan untuk mengambil semua amilum yang telah kering ini gitu. Nah, ini diusahakan untuk menghabiskan semuanya gitu. Jadi jangan ada yang tersisa gitu. Takutnya nanti berhubungan juga dengan error di hasil rendemennya gitu. Nah, setelah semuanya udah kita kerok nih, udah kita ambil, akhirnya kita letakkan nih, kita timbang berapa sih amilum yang kita dapatkan gitu.
Nah, di sini juga udah dinolkan tadi timbangannya, jangan lupa, dan di sini mendapatkan sebanyak 24 gram. Bisa dilihat di video. Nah, setelah kita timbang, akhirnya kita mengetahui data berat kacang hijau awal yaitu 250 gram dan berat amilum kacang hijau itu 24 gram. Sehingga dengan data tersebut kita dapat mencari persentase rendemennya, yaitu dengan menggunakan rumus berat amilum kacang hijau dibagi berat awal kacang hijau dikali 100%. Nah, 24 gram per 250 gram dikali 100% dan mendapatkan persentase rendemen pembuatan amilum kacang hijau saat ini yaitu adalah 9,6%. Nah, faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi hasil persentase rendemen? Yang pertama, yang pasti yaitu berat amilum kacang hijaunya sendiri. Nah, pasti itu berat amilum sendiri itu didapatkan dari proses sebelum-sebelumnya. Yang pertama, dari berat awal kacang hijaunya sendiri. Lalu selanjutnya dari lamanya perendeman yang dilakukan. Terus juga dilakukan ketika melakukan penyaringan. Penyaringannya dilakukan berapa lama atau berapa nih yang kesaring itu menjadi faktor juga. Terus berapa lamanya waktu pengeringan atau dijemur di bawah sinar matahari. Dan hal-hal tersebut itu menyebabkan faktor-faktor yang membedakan atau mempengaruhi hasil dari rendemennya. Tidak hanya itu, selain itu juga ada faktor-faktor seperti ada beberapa yang tertinggal gitu, bahan-bahan yang tertinggal di blender misal, atau ketika melakukan pengerokan seperti itu. Demikianlah pembuatan amilum kacang hijau yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton.